Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dalam video saya dengan judul Spiritualitas sebagai kompetensi strategis dalam pembangunan bangsa, Perspektif Islam dan Empiris oleh Michael Sinn. Abstrak. Spiritualitas adalah fondasi tak terlihat namun sangat menentukan dalam kesuksesan individu dan bangsa. Dalam konteks Islam, spiritualitas bukan hanya dimensi tambahan tetapi merupakan inti dari kualitas manusia, yaitu menjadi manusia insan kamil. Pada video kali ini, saya akan membahas pentingnya spiritualitas sebagai kompetensi yang selama ini terabaikan dalam pembangunan bangsa. Pada video kali ini, pada penyampaian ini saya tinjau dari perspektif Al-Quran, hadis, dan ilmu psikologi karakter modern, disertakan pula contoh konkret dari negara-negara maju dan pemimpin lokal yang menunjukkan integritas spiritual dalam kepemimpinannya. Pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara religius, namun ironisnya masih banyak masalah sosial, korupsi, dan degradasi moral di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa agama yang bersifat formal belum sepenuhnya membentuk spiritualitas yang membumi dalam karakter kepemimpinan dan sistem nasional. Padahal dalam Islam, iman yang benar harus melahirkan akhlak yang agung dan dampak sosial yang positif. Demikian juga dalam agama selain Islam, pasti juga akan berlaku demikian. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Itulah bunyi Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Takwa di sini bukan hanya ritual ibadah tetapi menyangkut kejujuran, keadilan, integritas, dan pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Spiritual sebagai kompetensi tertinggi dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi. Hal itu seperti firman Tuhan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu tugas kekhalifahan ini menuntut bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual yang membimbing pemikiran, niat, dan tindakan kepada kebaikan. Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." H.R. Ahmad. Spiritual adalah muara dari agama. Ia bukan hanya mengetahui halal dan haram, tapi mewujudkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan yang nyata. Karakter spiritual sebagai poros keberhasilan. Penelitian oleh psikolog seperti Zohar dan Marshall menunjukkan bahwa spiritualitas menyumbang 50% terhadap keberhasilan seseorang, melebihi peran IQ maupun EQ, intelligence quotient atau emotional quotient, maupun fisik. Dalam Islam ini sesuai dengan prinsip bahwa hati atau qalb adalah pusat penggerak perilaku manusia. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. H.R. Bukhari Muslim. Jika kita para pemimpin dan profesional tidak dituntun oleh cahaya spiritual, maka keputusan dan tindakan mereka akan merusak sistem, meski tampak rasional dan legal. Krisis spiritual dalam birokrasi dan kepemimpinan. Hal ini kita menyaksikan banyak pemimpin yang cerdas secara akademik,
namun korup, licik, atau menyalahgunakan jabatan. Ini menunjukkan bahwa kompetensi spiritual tidak hadir dalam sistem rekrutmen dan pembinaan pemimpin. Islam memberikan peringatan keras hal ini. Barang siapa yang kami beri amanah jabatan pemerintahan, lalu ia menyembunyikan sesuatu yang menjadi hak publik, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan memikul apa yang disembunyikannya itu. HR Bukhari Muslim. Teladan pemimpin berjiwa spiritual. Umar bin Khattab. Dia adalah sosok pemimpin yang tegas, adil, namun sangat takut kepada Allah. Sering menangis di malam hari karena merasa bertanggung jawab jika rakyatnya kelaparan. Kata beliau, andai seekor keledai terbosok di Irak, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku padaku karena tidak memperbaiki jalannya. Kemudian Sultan Abdul Hamid II Turki Utsmani. Beliau adalah tokoh yang menolak tekanan kolonial barat, tetap menjaga kehormatan umat Islam meski terisolasi secara politik. Selalu minta petunjuk melalui sholat dan zikir sebelum membuat keputusan penting. Pemimpin lokal Indonesia, contoh seorang gubernur dengan citra Islami, berpikir inovatif dan menolak korupsi, namun justru difitnah oleh kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai alat politik. Perbandingan internasional, negara-negara yang mempraktekkan spiritual publik. Bhutan, negara Bhutan. Filosofi pembangunan didasarkan pada gross national happiness, bukan sekedar ekonomi. Pemerintahan memperhatikan keseimbangan batin rakyatnya. Contoh negara berikutnya adalah Finlandia. Guru diajarkan membina karakter dan nilai. Pendidikan berbasis etika dan refleksi spiritual, meski non-agama. Jepang nilai ikigai, dedikasi dan kehormatan diwariskan turun-temurun sebagai etika kerja spiritual meskipun tidak berbasis pada agama yang samawi. Lalu pertanyaannya, mengapa bangsa kita tertinggal? Karena spiritualitas tidak ditanamkan sebagai nilai utama dalam Islam. Dalam sistem pendidikan, karena spiritualitas tidak ditanamkan sebagai nilai utama dalam sistem pendidikan dan birokrasi. Agama dipelajari secara legalistik dan ritualistik, tetapi tidak melahirkan kesadaran spiritual sejati. Akibatnya, banyak profesional yang cerdas tapi tidak jujur. Banyak pemimpin berwawasan luas tapi rakus. Banyak birokrasi disiplin tapi tak punya rasa tanggung jawab batin. Solusi Islamik untuk membangun atau melakukan pembangunan berbasis spiritual. 1. Menghidupkan kembali pendidikan kolbu dalam kurikulum nasional. Sesungguhnya tidak akan lurus iman seseorang sampai hatinya lurus. Melatih ASN dan pejabat dengan pendekatan takziyatun nafs atau penyucian jiwa. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang menggerogotinya. Quran Surat Asy-Syam ayat 9-10. Mengintegrasikan nilai-nilai spiritual universal, kejujuran, empati, amanah dalam sistem rekrutmen dan manajemen kerja. Menghadirkan teladan pemimpin yang bersih hati, tidak hanya bersih tangan. Penutup, jika kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang kuat secara moral, dan sejahtera secara lahir batin, maka spiritualitas harus dipulihkan sebagai kompetensi nasional strategis.
Islam sendiri, karena di Indonesia mayoritas agamanya Islam, meletakkan spiritual di atas semua bentuk kecerdasan manusia. Tanpa spiritualitas, agama hanya menjadi simbol, apapun agamanya. Ilmu menjadi alat kekuasaan, dan jabatan menjadi ladang kerakusan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan kepada para pejabat negara yang mendengarkan video saya ini, hal ini adalah menjadi bahan perenungan dan pengkajian lebih lanjut, untuk jika dimungkinkan bahwa memang ada satu karakter penting sebagai salah satu parameter untuk mendudukan seseorang atau untuk memilih profesional dalam bidang apapun, baik dari sisi di kalangan pemerintahan, pejabat-pejabat negara, maupun di kalangan dunia profesional di dunia swasta seperti di perusahaan-perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.